Istighfar lah, istighfar. Tonjok ini. Mau ini ya, mau biar tambah ilmu banyak ya. Ente tuh kadrun Bahlul. Ayo Bu, sini ikut. Iya. Mau kemana? Udah ikut aja, jangan banyak tanya. Kita mau kemana ini, Nak? Udah sini ikut. Bu, Iya. ibu ini harus ikut aliran Wahabi. Nggak mau, Nak. Arin itu Arin nggak bener. Kata siapa nggak bener? Kurang ajar. Kata ibu. Kamu apa tahu sih, Nak? Ibu. Pelan suaranya. Hah? Kamu kenapa ini bisa mukul ibu nih? Ibu salah apa? Ibu ini udah terkena pengaruh ustadz di kampung. Ibu harus ikut dengan Wahabi. Ibu udah bahaya ini, ibu sesat ini, harus ikut, harus disembuhin ke Wahabi ini ibu. Ada juga kamu, Nak, ini anak durhaka sama orang tua. Aduh, sakit, Nak. Sakit. Jangan seperti ini sama ibu, Nak. Anak durhaka kamu itu, anak durhaka. Ibu yang durhaka, nggak nurut sama anak. Bu, apa sih masa iya sih ibu kamu sendiri suruh dibawa ke Wahabi itu apa? Ibu nggak mau. ini tutupin nih. Ibu ini harus nurut pokoknya. Harus nurut. Karena ibu ini udah menyimpang. Pengen saya hajar ini ibu. Nggak nurut sama anak. Jangan sakit. Udah. Anak durhaka kamu ini. Ibu yang durhaka ini. Kamu memaksa ibu untuk ikut dengan aliran Wahabi. Ibu tidak mau. Kenapa Apapun alasannya, Bu, ibu tidak mau. Ibu kukuh pada ibu. aliran Wahabi itu benar Bu. Nanti ibu masuk surga. Dan setahu saya Bu, siapapun yang masuk ke aliran Wahabi itu akan sukses, akan banyak duit. Kan bisa ngebantu ekonomi kita Bu. Nah, orang pasti sukses itu kita harus kerja, harus berusaha, Nak. Bukan karena kita ikut aliran Wahabi, Nak. Bilangin nggak ya ini? Udah. Sakit, Nak. Udah, jangan kamu lagi. Udah kamu anak durhaka kamu, Nak. Udah benar-benar menjelakakan orang tua kamu sendiri, ibumu sendiri, Nak. Ibu ibaratkan kamu. Ibu harus mau pokoknya ikut aliran Wahabi. Tidak. Apapun. Sakit. Harus mau ibu. Jangan kamu nak durhaka terusnya. Udah. Ibu yang durhaka sama anak sendiri. Istighfar, Nak, istighfar. Tonjok ini mau. Rasain tuh. Lagi harus mau. Bangun. Ayo, ibu, gimana? Tetap masih nggak mau ikut aliran Wahabi? Tidak, Nak. Mending kamu matiin ibu. Ibu pasrah saja. Jangan sampai ibu tidak mau ikut aliran Wahabi. Tidak mau ibu, Nak. Katanya ibu pengen jadi ustazah. Kan kalau ibu jadi ustazah, siapa juga yang bangga? Ya anak ibu. Tapi tidak seperti ini, Nak. Ibu sakit, Nak. Sakit. Bu. Ikut aliran Wahabi itu enak, Bu. Yang pertama, kita dijamin akan masuk surga, nggak akan masuk neraka. Yang kedua, kalau kita ikut aliran Wahabi, kita sudah stop, Nak. Kamu sudah salah, Nak. Bilangin ya ibu. Semakin kamu banyak menyakiti ibu, semakin dosa kamu, Nak, terhadap ibumu sendiri, Nak. Ini Bu. Anak durhaka kamu, Nak. Ibu nggak menyangka. Ibu ikut. Ibu kemana ini? Udah ikut aja. Kemana? Di sini. Ibu tidak mau, Nak. Tidak mau. Sini. Sakit. Ini yang saya katakan ini ibu saya. Oh, yang tadi telepon. Iya, pengen ikut aliran Wahabi ini. Ini ibu saya. Bu, cium tangan. Tidak mau. Cium tangan. Cepet cium tangan. Pengen dihajar lagi, ha? Udah sakit, Nak. Cepet cium tangan. Ibu tidak mau, Nak. Bukan muhrim, Nak. Bukan muhrim. Nggak mau. Cium tangan. Cium kakinya. Udah, Nak. Anak durhaka kamu, Nak. Anak durhaka kamu, Nak. Ibu yang
kapan lagi? Eh. Berdiri. Anak durhaka kamu nak. Bu, sini. Pak Ustadz, Saya jelaskan. maaf ya, maaf kalau ibu saya malu-maluin ini, maaf banget. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya nggak enak nih. Nanti juga ibu ente ngerti dan paham. Oh, Pasti mau. Kalau aneh ajarin. Pak Ustadz, kalau boleh tahu persyaratannya apa aja dan ilmunya apa aja yang diharamkan, coba. Kalau masuk ajaran aneh, Iya. persyaratannya diantaranya Ah. harus tidur bareng sama Pak Ustadz. Ya, harus tidur bareng sama Pak Ustadz. Dengar kamu nak. Dengerin dulu, Bu. Ibu ini. Bang aja dengerin dulu. Pak Ustadz ini. apa-apa. Ini ibu saya ini kadang-kadang kurang ngajar ini, enggak Saya sopan. juga mau. Kamu nah ya Juga ampun. dipaham. Kalau lagi ngomong dengerin dulu, enggak sopan, Bu. Malu-maluin aja. Muka ibu pada sakit nah udah nak udah. Ini guru yang soleh. Dengerin dulu ya. Nanti aneh akan bawa ke satu tempat, ya. Antum boleh tinggal, Iya. ya. Antum boleh tinggal nggak apa-apa. Aneh kasih pemahaman, pemasukan ilmu, biar cepat saya, biar jadi orang suci. Iya, pengen jadi ustazah ibu saya Pengen ini. jadi ustazah, banyak santri-santrinya. Iya. Ya, harus mau menuruti perintah aneh. Nah, ibu ini akan saya bawa ke satu tempat, tapi ibu harus nurut. Nah, selama 1 hari 1 malam tidur bersama aneh. Oh, itu apa aja yang dibolehkan yang nggak dibolehkan? Yang harus dibolehkan di sini adalah Yang diharamkan apa aja? yang diharamkan itu nggak boleh kayak salawatan zikir. Tuh nak. Dengar. Udah ampun ini nggak mau nak. Ini udah melenceng nak, udah melenceng. Oh, nggak sopan ini, Bu. Ngadep sini, nggak sopan. Jangan Sini, malu-maluin. Bu. Apa-apa. Terus? Ibu ini katanya dengar-dengar suka ada ketimpringan riadoh gitu ya? Apa? Iya. Hadroh. Iya, iya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Haram. Ah, terus? Gitu ya. Masa sih Pak Haram Udah kayak begitu? dengerin dulu. Haram, haram ya. Tabok juga ini. Berselawatan. Terus? Suka jarah ke kubur ini. Suka. Haram. Oh, haram. Nggak boleh itu Oh, bid'ah. siap. Berarti itu Bukan. zikir segala haram. Iya. Main ketimpringan qasidah. Tuh, dengerin. Ini udah salah nak, udah salah nak. Iya. Udah sakit ibu nak. Makanya harus ini nanti mau kan? Iya. Mau. Ibu harus mau. Mau. Tidak Tonjokin nak. lagi nih kalau ngomong. Udah sakit. Sekarang begini Ibu. Ibu ikut Pak Ustadz, nanti Ibu saya kasih penjelasan, nanti kita di tempat di dalam ada. Nanti Ibu juga bisa memahami, bisa ilmunya tambah. Jadi suci. Ini masih ada aura-aura Oh, negatif. begitu. Berarti gini aja. Pak Ustadz yang terhormat, Ya. Tuan Wahabi, saya mau menitipkan ibu saya. Nggak mau nak ibu ikut pulang. Ikut. Jangan mau. Ya mau, udah mau. Udah mau Jadi, kan? saya titipkan ibu saya di sini belajar ilmu. Berapa hari nginepnya? Di sini harus tidur bareng dulu sama Iya, Pak ya, nggak Ustadz. apa-apa. Iya, iya. Selama 7 hari. 7 hari, oke. Ya. Selama 7 hari nanti saya kesini lagi ya, Tuan Wahabi ya. Amin. Oh, ibu di sini ya. Terima kasih. Yang- Alhamdulillah. Dengerin, ikutin Ya. apa kata Tuan Wahabi ini benar. Nanti juga Akan dia masuk surga. mau anak-anak. Iya, ya. Ya udah. Saya pamit dulu ya. Iya. Saya pamit dulu. Doakan. Saya titip ibu saya. Doakan ibumu ya, Iya, Nak, ya. Ini di jalan Iya. yang benar. Ya. Harus ikuti ya. Makasih. Ya. Ibu ikut nak. Nak, ibu ikut nak. Nanti Ani jelasin harus mau. Ya. Ini bambu kemana ini? Nah, begini Ibu. Ini begini Bu ya. Ibu harus bisa melayani Pak Ustadz yang suci. Ini aura-auranya banyak aura setan, ini harus disucikan dulu ya. Mana apa Ustadz saya? Ini ibu ini harus bisa melayani Pak Ustadz, harus nurut, harus taat sama Pak Ustadz ya. Mau ini ya, mau biar tambah ilmu banyak ya. Bentar. Ini harus dihilangkan dulu aura-auranya.
Ya. Ya. Ayo, Pak Ustadz, kita bukan muhrim Pak Ustadz. Ini halal. Tolong saya Pak Jangan Ustadz. tolak saya. Tolong saya Pak Ini halal. Ustadz. Hah? Kita bukan muhrim, tolong Pak Nggak apa-apa, ini Ustadz. halal. Nih. Harus nurut. Sakit Pak Ustadz. Ente nggak boleh membangkang sama aneh. Hah? Kita bukan muhrim Pak Ini Ustadz. halal. Demi Sakit. biar kamu tuh suci. Biar kamu suci. Hah? Antum insya Allah suci, ya, bisa memahami ajaran aneh. Nanti santri-santri yang lain juga sama diperlakukan seperti ini. Udah Pak Ustadz, udah Pak Ustadz. Siapa ini? Jangan emosi dulu. Tanya dulu. Ibu nggak apa-apa, Bu. Saya nggak apa-apa nak. Sembarangan tanpa uluk salam sama aneh. Islam bukan ente. Hah? Islam bukan. Tolong saya nak. Kenapa ibu ini sampai kamu nangis? Astaga. Bapak ini udah tua juga. Pak tua ini. Ini cara pensucian. Dia banyak aura-aura setan. Hah? Dia maksa nak meluk-meluk ibu nak. Coba ceritain Bu, dari awal Bu. Coba. Saya dibawa sama anak saya ke sini nak. Saya habis dia pergi, dia udah pulang nak. Iya, Dan nitipin saya ke sini, ke Wahabi ini. Kenapa anak ibu jadi bawa ke sini? Katanya saya harus ikut ke aliran dia ke sini, ke Wahabi. Saya nggak mau, saya habis digebugin nak. Saya habis digebugin sama anak saya. Lihat muka saya nak, lihat Ya muka Allah. saya. Anaknya durhaka banget gitu. Tadinya dia pas ada anak ibu dia baik-baik. Enggak. Iya, tetap saya digebugin di rumah sama anak saya, di sini pun saya digebugin sama anak saya. Sekarang saya harus mengikuti kata dia. Saya habis sembab ini digebugin juga sama dia. Dia juga gebuk ibu. Ntar dulu Beb. Emosi. Saya harus nurutin kata dia, saya dipeluk-peluk. Astagfirullah. Ente. Ini fitnah. Tai darah saya diremes-remes sama dia Pak Ustadz. Ada ibu. Dengerin Pak Ustadz. Dengerin. Aneh mengajarkan kepada ibu ini biar ibu ini aura negatif, aura syaitannya hilang, sehingga ilmu aneh mudah bisa terserap sama ibu ini. Antum paham nggak? Tapi enggak kayak gitu juga. Antum kan sama ini belum menikah Tad. Ini di ajaran aneh itu sudah halal. Nggak ada satu ajaran manapun dalam Islam itu membolehkan berpeluk-pelukan, mencium-cium sampai meremas-meremas payudara tanpa ada hubungan tertentu, sampai dipeluk-peluk. Sedangkan Anda juga pemaksaan. Ibu tadi nggak mau, sempat dipukul sama dia, digampar. Itu salah paham besar, fitnah. Itu nggak benar, nggak ada bukti. Fitnah ibu ini terhadap Tidak bohong Pak Ustadz, benar saya dipeluk-peluk, Pak Ustadz, saya diremas-remas, Pak Ustadz, saya digebugin sama dia. Kalau saya nggak nurutin kata dia Pak Ustadz. Itu tidak benar. Ustadz kan yang tahu hukum, paham agama. Aneh juga pengen mensucikan ibu ini dengan cara aneh ketimbang ajaran ente yang ini itu sebenarnya yang dilakukan sama ente selama ini bid'ah haram. Kayak hadro, ketimpringan apa itu nggak boleh. Sholawat nggak boleh gitu. Salawat zikir menziarahi kubur itu musyrik, nggak boleh. Biar ente jangan gagal paham. Ente juga udah buat ini kasus asusila, terus ente bilang musyrik. Saya bengkak-bengkak habis Pak Ustadz tuh Pak Ustadz. Sampai merah kayak gitu ente. Habis saya Pak Ustadz. Ini perbuatan ente Tad. Aneh sekedar meluruskan aja Tad. Ente kan sebagai ustadz udah tua juga, masa kelakuan ente udah tua masih kayak gini? Ente kan udah tua. Astagfir, ini salah paham. Saya pokoknya walaupun ibu ini bilangnya walaupun dia berbohong, Orang suci nggak boleh sembarangan menyentuh. walaupun ya ibu ini berbohong, tapi di semak-semak kayak gini berdua ibu ini menangis, siapa yang tidak curiga terhadap ente? Ini aneh kasih paham sama ibu ini biar ngerti tentang aturan agama aneh. Banyak santri-santri yang sudah lulus sukses. Tapi kalau dia nggak, tapi dia kalau nggak mau ibunya jangan dipaksa dong Pak. Dia tadi maksa katanya sampai mukul segala. Anaknya menyerahkan kepada aneh. Dia sudah ridho dan ikhlas dan ibu ini menyetujui. Tapi ibu ini nggak mau, nggak ridho, nggak ikhlas. Gak mau, saya dipaksa. Karena ada antum pengecoh. Antum selalu berseberangan sama aneh.
Jangan main kekerasan dulu. Bahaya nih, nanti kita dilaporin juga ini. Ente sebagai aswaja nggak boleh begitu terhadap Ane. Ane punya hukum. Ane punya peraturan. Ente yang selalu melaksanakan yang dilarang oleh agama. Banyak bid'ahnya, banyak haramnya ente. Ente jangan jelek-jelekin ajaran agama saya. Kalau Anda tidak suka, tidak mengikuti agama saya, nggak usah menjelek-jelekan. Saya juga tidak menjelek-jelekan ajaran kamu. Ane tidak menjelekkan, tapi setidaknya ente tidak usah ikut campur dengan aliran Ane. Ane ini orang suci, orang lurus, orang benar. Aneh nggak akan ikut campur urusan ajaran agama ente. Kalau ente Pak Tua Tad nggak menjelek-jelekan amalan haram kalau nempel-nempel, kecuali Ane sama ibu ini. Astagfirullah. Haram. Belum menikah. Dalam Halal udah jadi santri Ane. dalam hukum Islam ya saya jelaskan, tidak boleh bersentuhan, berpeluk-peluk sampai memegang bagian sensitif tertentu sebelum ada hubungan suami istri. Mati pantatnya diempok-empok. Astagfirullah. Ini fitnah besar bagi Coba tanya Ane. sama ibu, pasti benar tuh. Ibu tadi benar Bu di macam-macamin Bu. Iya, tadi saya dipelukin. Bahkan toilet saya diremas-remas, pantat saya digemek-gemek begini, saya sakit Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau, saya berontak sama dia, saya digebukin Pak Ustaz. Ente jangan macam-macam. Fitnah besar, Ane nggak terima kalau ibu ini Seandainya anak ente digituin sama Ane gimana? dia aturan Ane itu beda dengan aturan ente. Oh, itu kutangnya tuh Pak. Sampai lepas itu kan Pak kutangnya Bu. Astagfirullah. Ente lebih baik pergi dari sini. Ya, Ane mau jihad. Jihad. Ane mau tabligh. Jihad ente kayak geng hutan. Jihad itu tuh di Palestina, terus jihad itu memberikan dakwah kepada manusia yang sesat. Di sini banyak petani-petani yang miskin, makanya Ane mau kasih pelajaran. Di sini itu petani-petani itu kalau mau pengajian harus istirahat. Wah, sekarang ente nasihatin, ente ceramahin malah ngamuk. Orang lagi pada kerja, lagi pada capek. Ustaz. Dia tuh awam, dia tuh bodoh, tidak memahami ajaran Ane. Ente yang bahlul, ente kadrun. Paham nggak ente? Ente ngomong apa tadi Pak Tua? Ente tuh kadrun, bahlul. Hah? Ente harus Panas ente. Keluarlah setan kau. Wah. ini terasa panas, pasti antum pakai ilmu sihir. Suhar sihir ini kulit kijang, ini bukan sihir, ya. Ini seperti ilmu santet, Ini ilmu hikmah bukan ilmu hitam. apalagi ilmu hikmah itu bid'ah. Astagfirullah. Jidat ente yang bid'ah tuh hitam. Ini tawadu, ini tandanya orang soleh, ahli ibadah. Astagfirullah. Ente nggak usah pakai ginian, ini haram, musyrik, menyekutukan Allah. Apa gunanya ini? Manfaatnya apa? Ini Mudarat. bukan menyekutukan ya, tapi ini bisa menjadi pertolongan, membantu. Syariatnya memakai ini, tapi hakikatnya Allah yang memberikan kekuatan kepada kulit kijang ini. Saya tidak minta kepada kulit kijang ini, cuman dengan pelantarannya memakai kulit kijang ini, insya Allah akan Allah tolong dari berbagai kezaliman, dari berbagai kesusahan, dari berbagai. Takfir. Ente gagal paham, ente lemah iman. Kenapa nggak langsung ke Allah? Nggak usah pakai gituan, itu syirik, mudarat ente. Mending ente tobat ikut ke Ane. Ayo. Nggak mau. Nah, ente sekarang tinggalin agama ente, masuk ke agama Ane. Gimana? Lebih baik justru sebaliknya. Ente kalau masuk ke agama Ane, ente Ane jamin difasilitisasi
Difasilitasi, ngomong aja ente kayak gitu. Ente yang gagal paham. Apa yang ente mau aneh berikan? Hah? Mobil, rumah, hah? Pondok pesantren aneh ada? Hah? Cuman gak boleh banyak-banyak. Oh, Makruh, haram. jadi ente juga punya sesuatu kelebihan gitu. Iya. Saya akan mengikuti ente kalau sekarang ente bisa buat matahari itu menjadi 3. Astagfir, itu musyrik. Nah, selama Anda tidak bisa melakukan itu, maka saya tidak akan pernah mengikuti Anda. Mungkin ilmu hikmahnya untuk ketiga. Si Kalau bisa ente angkat tuh aja. Gini aja, saya mau beri tantangan aja ke ente. Ente kan mau aneh ikut ajaran agama ente. Betul nggak? Mungkin aja di sini pengungsian. buktikan kepada aneh di depan aneh sekarang. Iya, gini aja. Apa itu ilmu hikmah? Ente kan mau aneh ikut agama ente, betul nggak? Ya. Nih, saya kasih persyaratan. Kalau ente bisa angkat kulit kijang ini, saya akan ikut agama ente. Tapi kalau ente tidak bisa ngangkat kulit kijang ini, ente harus ikut agama aneh. Bagaimana? Hah? Aneh sudah bilang berkali-kali ini barang tidak berguna dan tak berlaku. Ya udah, intinya ini menurut kepercayaan ente ini nggak percaya ya. Kita buat perjanjian dulu, kalau ente nggak bisa angkat, saya ikut agama aneh. Tapi kalau ente bisa nggak bisa angkat ini, ente yang harus ikut agama aneh. Astagfir, aneh nggak bakalan percaya. Barang apa? Persyaratan dulu. Nanti ente takut ingkar janji. Kalau misalnya ente bisa, aneh akan masuk agama ente, nggak usah macam-macam. Awas. Aneh pasti bisa ngangkat barang ini. nah, ayo deal. Ini pasti ilmu syirik, in bid'ah. Sebentar, Haram. mau sama angin aja terbang, masa sama ente nggak keangkat? Bis. Ini barang berat nih. Ente ini pasti punya santet, ilmu dukun, ilmu hitam. Penasaran. Coba terus kalau nggak percaya. Berat sekali ini. Ada apanya ini? Hah? Hanya nggak percaya beginian. Bisi. Udah panas berat. Ente harusnya tobat, insaf, pergi Udah, jangan banyak ngomong. ke tempat aliran aneh. Sekarang ente harus siap-siap ikut agama aneh karena ente nggak bisa angkat kulit kijang. Aneh beri kesempatan sekali lagi. Aneh beri kesempatan satu kali lagi, cepetan. Aneh lebih baik mati daripada harus dengan cara mengangkat kijang, harus ikut aliran ente. Berat sekali ini. Buktikan siapa yang ilmu hikmah, siapa yang saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ente udah percaya sama ilmu hikmah? Ilmu hikmah model apaan ini? Ini syirik, ini dukun hitam. Ilmu hitam. Janjian, ente harus ikut. Nah, udah jadi item. Sekarang ente jangan banyak omong. Aneh udah ngebuktiin ilmu hikmah sama kekuatan kulit kijang. Sekarang ente masuk ke dalam ajaran agama aneh. Tinggalin agama ente. Jangan sentuh-sentuh aneh dan haram. Hah? Ente sekarang mau nggak ikut agama aneh? Aneh nggak bakalan. Ente ingkar janji. Wah. Duduk ente. Mau nggak ikut ajaran agama aneh? Sampai mati pun aneh takkan mau masuk dengan ajaran ente. Ngomong lagi. Biar dia mau. Baik aneh mati daripada ikut ajaran ente. Ente sesat. Tobat ente. Astagfir. Awas ya, jangan sampai kabur. Ente mau kemana ente? Sampai kabur. Hah? Tain tangannya. Lepaskan aneh. Sekarang Mana? Tangan Anda udah patah. Sekarang ente nggak boleh ingkar janji. Sekarang ente harus ikut agama aneh. Hanya harus berjuang mempertahankan ajaran aneh. Ente tuh murtad, ente kafir. Siap.
Tangkap jangan sampai kabur. Sini. Lepaskan tangannya. Bikin sekarat, bikin tepar biar terasa ini. Bikin tepar. Biar terasa. Baik, sekarat tuh. Coba ikut sini, Bu. Sini. Bu, sakit juga dada saya. Situ, Bu. Bisa Pak Ustadz? Astagfirullah, alhamdulillah. Istighfar dulu, Bu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sekarang ibu udah terbebas dari orang tersebut, dan sekarang giliran kita nanti mencari anak ibu, kita tobatkan ya, Bu ya. Anak saya benar-benar udah di luar nalar saya. Dia menggebuki saya sampai kayak seperti binatang. Ibu bisa Sejahat itu gitu loh. suruh masuk WHB. Emang awalnya gimana itu anak? Dia mengiming-iming saya, ibu, supaya kita ini berubah nasib kita. Ibu pengen jadi ustazah, ibu pengen kaya dengan ini caranya. Nggak seperti itu ke saya. Kayaknya anak ibu ini juga kena pengaruh juga Wahabi ini. Gini aja, daripada ibu ini nanti dipukulin lagi aja, gimana ibu ini kalau kita kasih bekal kulit kijang biar nanti Kan itu cuma satu kita buat jaga-jaga juga. surah beli aja nanti gampang. Iya. Tapi saya sebelum kasih tahu sama ibu ya, sama penonton dulu, saya juga pengen terangkan dulu kulit kijang itu apa ya. Nah, kan ibu sering siksa ya sama anak ibu ya. Bahkan Nah, tadi sama Wahabi pun saya disiksa. ya udah kalau Ibu juga tuh mukanya agak bonyok. Ini bukan saya sebab. kasih ya, Matanya juga tenggelam itu habis nangis matanya. merah. Jadi daripada ibu Sehari semalam nangisnya. Ya, selama ini saya digebukin sama dia. daripada ibu nanti ditonjokin lagi, dipukulin sama anak ibu, ibu sabet aja pakai kulit kijang ini, nanti insya Allah anak ibu itu nggak bisa ngapa-ngapain, panasan. Kalau misalnya dia mau, bukan kita mengajarkan saya untuk menyakiti anak ya, tapi ini untuk mendidik sebagai anak itu menjadi anak yang baik ya. Iya, baik. Ya. Tapi kalau saya beli gimana caranya Pak Ustadz? Nah, sebelum saya terangkan ibu membeli, saya jelaskan dulu. Jadi sahabat, kulit kijang ini kulit yang telah diasma oleh guru kita Kim Mercon. Ini bisa mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit medis dan non medis, ya. Dan kepada kalian yang ingin mendapatkan kulit kijang ini, bisa aja kalian cek di aplikasi Shopee dengan cara Kim Mercon Al Hikmah. Klik pencarian Kim Mercon Al Hikmah, maka kulit kijang itu akan ada dengan lengkap dengan harganya ya Bu ya. Jadi kalian tinggal pesan aja di aplikasi tersebut, dan untuk pembayaran bisa aja ke adminnya ataupun rekening pribadi beliau atas nama Jaki Haikal Iman, dan satu lagi atas nama Haji Dede Kudsia. Selain itu jangan dipercaya ya Bu ya. Pokoknya cari aja Bu ya. Nanti sahabat-sahabatin aja ke muka anak ibu, insya Allah dia itu nggak akan bisa ngelawan ya. Dan mudah-mudahan cuci otaknya Wahabi itu hilang. Dan yang terakhir saya minta doa dan dukungannya untuk kelancaran pembangunan Majelis Taklim Kim Mercon. Semoga tidak ada halangan suatu apapun, dan kepada kalian yang ingin membantu secara materi, secara doa silahkan, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Insya Allah akan Allah ganti dengan khairul amal, dengan sebaik-baiknya amal, tidak di dunia maka Allah akan ganti di akhirat ya Bu ya. Ya sekarang ibu pulang ya Bu ya. Ya sana Bu, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Cara beli produk Kim Mercon di akun Shopee, ketik Kim Mercon Al Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kim Mercon, mulai dari madu, jamu sakti Kim Mercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Kim Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.